Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak skip saja. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola dan soal futsal. Kali ini kita bergeser sedikit ke futsal karena lagi gacor-gacornya dan lagi bagus-bagusnya. Dan tadi malam kita berhasil mengalahkan Jepang dengan skor meyakinkan 5-3 dan kita berhasil lolos ke final Piala Asia Futsal 2026. Dan seperti apa video reactionnya? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Sampai Jepang pun kena bantai Indonesia. Apa benda ni Serious power Timnas Futsal Indonesia. Pencapaian demi pencapaian dikecapi. Juara Asian Futsal Championship, pemenang pingat emas SEA Games. Dan kini sekali lagi sejarah dicipta buat pertama kalinya Indonesia lolos ke finals AFC Futsal Asian Cup. Bayangkan guys, Jepun yang ranking FIFA 13 pun boleh kalah kepada Indonesia 5-3. Patutlah banyak yang DM abang suruh buat video ini. Game semalam memang panas geng. Kedua-dua pasukan saling kejar mengejar jaringan sampai 3-3. Dan 2 gol dari Riza Gunawan dan Dewa Rizki di extra time bantu Indonesia mara ke finals menentang Iran malam esok. Rata-rata semua pemain timnas perform semalam. Boleh tengok passion serta semangat mereka menghadap lawan yang kuat walaupun menerima kritikan untuk game quarter final sebelum ini. Tapi untuk abang hero timnas Indonesia, dia tak lain tak bukan Hector Soto. Sejujurnya inilah jurulatih yang betul-betul berwibawa dan patut diberi kredit. Taktikal mantap, berpandangan jauh dan selalu mendorong serta melindungi para pemain. Dan dari sini kamu boleh tengok dia benar-benar sayang Indonesia. Gimana guys, adakah timnas Indonesia bisa mengalahkan Iran esok dan menjadi Raja Futsal Asia yang baru? Komentar di sini. Oke, kita akan ketemu Iran di babak final teman-teman. Susah, berat. Kenapa? Karena Iran raja terakhir di dunia futsal. Tadi pagi saya bilang Jepang, banyak yang marah-marah, banyak yang tidak setuju. Oke, sorry, mungkin salah informasi. Iran raja terakhir di dunia futsal. Dan untuk kejuaraan Piala Asia, Iran itu sudah menjuarai sekitar 14 kali ya. Jadi wajar kalau dibilang Iran itu raja terakhir ya, karena memang secara koleksi piala dia lebih banyak begitu dibandingkan dengan Indonesia. Ini baru pertama kali kita masuk final. Dan yang kerennya kita kasih kalah Jepang itu. Ya di sepak bola mungkin Jepang raja terakhir untuk Asia gitu kan. Tapi untuk futsal ya sebentar dulu bos, masih ada King Indo. Dan itu terbukti tadi malam kita berhasil kasih kalah mereka dengan skor yang cukup meyakinkan 5-3. Walaupun banyak yang sebenarnya meragukan timnas Indonesia, tapi mereka tunjukkan bahwa ya Jepang kita bisa hajar lah, hanya Jepang gitu kan. Walaupun secara rank dia itu ada di peringkat 13 dan Indonesia ada di peringkat 20-an lah, 22-23 lah. Tapi ya itu tidak mengurangi rasa semangatnya pemain-pemain timnas futsal dan akhirnya bisa kasih tumbang gitu Jepang. Ya kita juara AFF, SEA Games dan sekarang lagi loading ini ya, menunggu memuat juara tidaknya Piala Asia. Tapi ya semogalah juara Piala Asia. Kita doakan supaya Indonesia jadi raja baru untuk Asia. Ya kan keren kalau kita juara Piala Asia itu. Malaysia kan belum ada. Buset, dari dulu Jepang sama Iran mulu yang juara anjir. Tahun ini gua lah hahaha. Ya elah, palingan gua yang juara, lu nanti aja next turnamen. Gua juga mau juara kali. Woi pang, malam ini kita tanding kan? Iya do, gua lawan lu nanti. Kok lu sampai sini anjir? Ya kan gua masuk semifinal kocak. Itu lawan lu nanti. Buset, banyak bet punya lu bang. Woi bocah, jangan pegang-pegang. His kau ini. Buset dah bocah, dia bilang. Pulang lewat mana lu? Jangan gitu do. Lu nggak tahu dia juara bertahan kah? Ya elah, dari dulu siapapun lawannya gua bantai anjir. Oh Indo, woi rak, timnas lu gimana, sehat? Sehat do. Lawan siapa lu nanti? Lawan Iran anjir. Tukeran lawan sini. Mau gue tes si paling juara bertahan. Siapapun lawannya timnas Indonesia sikat, hantam. Mau Iran, mau siapapun, Jepang sudah selesai, siapapun lah kita sikat ya. Besok malam nanti lawan Iran. Wah ini raja terakhir bro untuk futsal. Berat sih, memang mereka terlalu kuat sebenarnya ini. Tapi ya yakin lah kita bisa menang minimal 4-1 lah, maksimal 5-1 itu. Yakin saya, sangat-sangat yakin Indonesia bisa juara tahun ini.
Jepang boleh jadi raja di sepak bola, Yes. tapi di futsal, Jepang tunduk sama Indonesia. Kemenangan Indonesia atas Jepang kemarin adalah pemecah rekor Jepang yang selalu menang di tiap laga di Piala Asia Futsal 2026. Selain itu, Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah melangkah ke final Piala Asia Futsal. Pertama Skor kali Indonesia dalam kemarin sejarah, itu bro. besar loh, 5-3 atas Jepang. Gol-golnya juga berkelas. Tolong jumawa sebesar-besarnya. Enak kan ngerasa menang? Anggap aja ini balasan atas 6-0 kemarin di kualifikasi Piala Dunia. Kita kirim pulang aja 6-0. si Jepang. Kita beli Bio buat nonton final. Ya walau nanti di final lawannya cukup berat. Percayain aja sama pemain-pemain kita dan coach Hector Souto. Boleh lah Iran yang juara turnamen 13 kali kita babat habis. Jepang aja kedengarannya sulit bisa kok. Iya, Jepang aja sulit itu kita bisa. Iran pasti bisa lah gitu kan. Tapi ya keren nih, setiap kali timnas futsal bermain itu tribunnya selalu terisi penuh dari supporter timnas Indonesia itu. Ya paling kurang 5.000 sampai 6.000 penonton lah, adalah itu. Paling kurang ya. Jadi dukungan dari supporter ini menambah semangat pemain-pemain untuk semakin main bagus lagi dan tidak mau kalah. Dan memang hasilnya itu terbukti dengan dukungan supporter yang terus menyanyi di tribun. Pemain-pemain itu di lapangan semakin semangat itu. Sudah sama kedudukannya 3 sama. Itu sebenarnya sudah diam itu supporter-supporternya. Tapi waktu ada gol di extra time, akhirnya semangat lagi dan terakhir kita kill the game dengan 5-3 dan sudah itu 5-3 Jepang sudah tidak bisa kejar lagi. Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto melangis usai pertandingan saat Indonesia melangkah ke final untuk pertama kalinya setelah mengubur mimpi Jepang dengan skor 5-3. Souto menegaskan bahwa sejarah yang diraih Indonesia tercipta bukan karena dirinya, melainkan karena kerja keras tim. Ia pun juga lelah dengan istilah yang mengaitkan namanya sebagai sosok utama dalam prestasi ini, karena menurutnya hal ini terwujud karena kerja kolektif, Yes. bukan individual. Menurut kalian, kenapa Souto menangis? Tidak Mungkin dia menangis karena dia merasa bahwa ya ini sejarah yang dia buat untuk Indonesia. Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke final dan satu-satunya negara dari Asia Tenggara yang bermain di Piala Asia dan lolos sampai final gitu kan. Sedangkan yang lain-lain itu pulang sedu mereka. Siapa? Thailand lewat, Vietnam lewat, apalagi Malaysia jangan cari. Tidak masuk dalam list dia. Lewat dia itu, hanya saya Indonesia. Mungkin itu yang membuat dia menangis mungkin. Karena dukungan supporter juga, banyak orang, banyak pihak. Sekarang ya karena sepak bola kita belum ada event, belum ada jadwal pertandingan, ya kita alihkan semua dukungan kita ke futsal gitu. Jadi mungkin dukungan-dukungan itu yang membuat dia menangis gitu kan. Ini ada support dari semua pihak ini ya. Baru Indonesia main bagus lagi, dia punya anak-anak main keren, ya pasti nangis lah, ya kan, pastilah. Keren itu kita punya timnas futsal itu. Ya semoga tidak diotak-atik sama orang-orang yang di sana, ya kan, kalian tahu lah siapa mereka kan. Yang kemarin-kemarin otak-atik pelatih sepak bola, semoga sekarang janganlah kalian otak-atik ini pelatih futsal. Karena dia lagi bagus-bagusnya baru kalian ganti, selesai. Kita harus tetap waspada dengan wajah-wajah busuk bagi sepak bola Indonesia. Akhirnya John Hartman telah diresmikan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Setelah sekian rumor yang beredar pelatih berkebangsaan Inggris, itu diresmikan sebagai pelatih timnas Indonesia pada hari Selasa kemarin. Di press conference resminya, John Hartman menyebutkan banyak hal terkait timnas Indonesia. Salah satunya adalah ia tengah menghubungi kapten timnas Indonesia Jay Itzes dan telah berkontak dengan 60 pemain Indonesia lainnya. Dari press conference John Hartman kita bisa menilai bahwa pelatih ini memiliki aura yang amat sangat positif. Namun, dari aura positif John Hartman kita semua jadi teringat alasan timnas Indonesia berakhir hancur. Salah satunya adalah wajah-wajah busuk yang bahkan terang-terangan ingin menghancurkan timnas Indonesia. Tidak usah disebut juga namanya, pasti kalian tahu, dan mereka adalah lawan kita semua. Waspadalah bagi kalian supporter Indonesia, mereka akan selalu mengganggu jika timnas kita Ya ada beberapa lah yang masih objektif ya kan. Kalau menang dibilang menang gitu, ya kan. Kalau kalah ya kalah, imbang ya imbang. Cuma ada satu orang yang biarpun menang, kalah, imbang, tetap tidak ada bagusnya kita punya pelatih. Ya semoga lah di eranya John Hartman ini kita punya sepak bola bagus lah. Masa futsal bagus dan sepak bola kita tidak bagus, kalah lah, malu lah kalau futsal bagus baru sepak bola tidak bagus. Harusnya dua-dua bagus, itu baru keren. Kayak Jepang kan, futsalnya oke, sepak bolanya juga oke. Ya Indonesia harus begitulah, futsal oke, dan ya sepak bolanya juga oke. Kalau dua-duanya oke, bagus, keren, gacor, itu
Indonesia pasti ya banyak sekali pendukungnya itu. Orang yang tidak pernah nonton bola pasti nonton itu. FOMO. Biasakan kalau menyebut timnas Indonesia itu pakai King ya guys. Sombong. Oke, Yaitu sombong dulu tidak King apa-apa. Indonesia. Baru saja timnas Indonesia berhasil mengalahkan Jepang 5-3 di semifinal Piala AFC guys. Ini pencapaian yang bagus untuk timnas Indonesia. Bukan hanya mengalahkan Jepang saja, Indonesia berhasil melaju ke final. Keren gak tuh ya guys? Dan statistik timnas Indonesia itu bukan main-main ya. Mereka ini bisa mengimbangi Jepang yang terkuat juga di Asia. Dan pada akhirnya timnas Indonesia berhasil mengalahkannya. Di final nanti timnas Indonesia akan menghadapi Iran ya guys. Iran ini adalah rajanya futsal Asia. Mereka ini sudah mendominasi futsal itu dari beberapa tahun ke belakang. Bukan saja di Asia, mereka ini bahkan di kancah dunia ditakuti juga guys. Tapi apapun hasilnya, timnas Indonesia tetap membanggakan rakyat Indonesia. Yakin lah, masa kita lawan Jepang kita yakin menang, lawan Iran kita tidak yakin. Walaupun Iran jago tapi ya tetap optimis. Menang 4-1 atau tidak 5-1 kita menang, tuh percayalah. Ya sekarang kita sombong dulu ya kan, kasih kalah Jepang. Apa sih bisa kasih kalah Jepang gitu kan? King Indo bos, King Indo, hanya King Indo bos. Sombong dulu tidak masalah ya. Untuk lawan Iran nanti kemudian ya, nanti baru kita tikam lutut berdoa lagi. Futsal kasih bukti, sepak bola kasih emosi. Timnas futsal Indonesia resmi lolos ke final Piala Asia 2026 setelah bikin malu Jepang 5-3 lewat extra time yang bikin jantung malu. Di saat kita capek nonton sepak bola yang seringnya cuma dapat drama dan emosi, anak-anak futsal justru kasih prestasi nyata di level Asia. Tanpa banyak gaya, mereka sikat Jepang buat dapetin tiket final perdana. Ingat ya, prestasi itu dicetak di papan skor, bukan di kolom komentar penuh janji. Tag profil gua buat nonton finalnya. Masih mau dukung yang cuma kasih emosi atau pindah ke yang kasih prestasi? Kita dukung dua-dua lah. Dukung yang bikin emosi, dukung yang kasih prestasi. Di sepak bola juga ada prestasi kok. Bukan berarti tidak ada, tapi lebih bagus futsal untuk sekarang gitu kan. Ya biasanya kita ya sekarang bagus, besok-besok ya hilang bagusnya gitu kan. Semoga bagusnya ini tidak hanya sekarang gitu kan. Ini tetap berlanjut ya, stabil ya kan, dan juga konsisten gitu. Jangan bagus sekarang ya kedepannya hancur gitu kan. Janganlah begitu. Maksudnya kalau sekarang bagus ya kedepannya harus lebih bagus lagi ya. Semoga lah seperti itu. Jangan bagus sekarang kedepannya hancur-hancuran tuh ya. Kita sih tidak mau gitu. Sepak bola juga harus begitu. Sekarang bagus, selanjutnya bagus terus. Oke? Harapannya kalau tidak ada orang-orang gila yang kutak-atik itu. Tapi biasanya banyak orang gila yang kutak-atik itu. Tim futsal Indonesia berjaya mencipta sejarah. Bukan kalahkan bro. tim biasa-biasa, berjaya kalahkan tim Jepang dengan keputusan 5-3 dalam semifinal. Okey, jom kita sembang sikit pasal game futsal ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten sukan macam ni boleh tekan butang follow dekat sini. Apa benda ni weh? Kalau korang tengok game ni adalah game futsal yang sangat-sangat rancak, bertali arus tak henti-henti. Daripada belah sini pergi sini, kejap Indonesia yang serang, kejap Jepang yang serang, bertukar-tukar guys. Okey, tapi Indonesia terlebih dahulu leading 2-0. Okey, leading 2-0 tu memang satu langkah kanan lah untuk Indonesia masuk kepada second half kan. Tapi tim Jepang tak give up, tidak mengalah semudah itu. Diorang comeback balik, berjaya menyamakan kedudukan 2-2. Okey, so nampak macam pressure sikit lah dekat Indonesia kan. Daripada leading 2-0 boleh jadi 2-2. Tapi Indonesia dapat gol yang cantik untuk meletakkan Indonesia sekali lagi di hadapan 3-2. Lepas tu habis 3-3 dan masuk ke extra time. Dekat extra time, Indonesia menghukum player-player Jepun yang buat silap. Ada yang defender buat silap, passing dekat player Indonesia, gol keempat. Lepas tu gol yang terakhir, keeper dah pergi depan, bukan main jauh lagi keeper. Keeper dah pergi depan, gol, gawang dah kosong. Indonesia tinggal nak shoot daripada jauh, maka Indonesia menang 5-3 dan layak. Kita bawa Jepang sampai extra time saja itu sudah sesuatu sekali gitu. Bukan hanya bawa Jepang sampai extra time sebenarnya.
unggul duluan 2-0 lawan Jepang. Bayangkan unggul duluan 2-0 di babak pertama. Ya, habis itu disamakan jadi 2-2, unggul 3-2, 3-3. Lanjut extra time. Bayangkan Jepang kita paksa sampai extra time. Extra time, bro. Jepang, bro. Kalau tadi lawan Vietnam, lawan Malaysia, oke lah ya. Ini Jepang, bro. Kita paksa mereka sampai ke sana, gila. Terakhir sampai di sana apa? Kita sengaja. Sebenarnya 3 gol itu untuk menghargai bukan tuan rumah, tamu ya. 5 gol itu untuk membuktikan bahwa dominasi tuan rumah itu luar biasa gitu. 3 gol ya tidak mungkin lah tamu datang ke rumah kita tidak hargai gitu kan. Jadi harus hargailah, sediakan kopi, minum, termasuk gol itu. Jadi Jepang datang sebagai tamu yang baik ke Indonesia, kita kasih mereka penghargaan, kasih mereka makan dulu 3 gol. Selebihnya baru kita jajah kembali mereka ya kan. Kalau dulu mereka yang jajah kita, sekarang kita jajah balik mereka untuk futsalnya. Kita kasih paham mereka bahwa ya ini Indonesia sekarang sudah berubah. Ini futsalnya lagi bagus-bagusnya, lagi gacor-gacornya. Sampai-sampai Jepang kita paksa extra time unggul 2-0 dan akhirnya menang 5-3. Sebenarnya itu keren sekali sih. Keren ya, orang-orang Malaysia sekarang mengakui futsal Indonesia keren, bagus ya kan. Karena memang ya satu-satunya dari Asia Tenggara yang sampai ke final. Sampai ke final, bos. Ngeri beda, ngeri lah. Dan untuk level Asia kita itu urutan 6 lah. Jago kan? Jago. Harus diakui jago kita. Ya semoga kedepannya sampai urutan 1 lah, peringkat 1. Kita doakan seperti itulah. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita dan juga futsal kita yang lagi bagus-bagusnya. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.